Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat mimbar Unima yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita sudah sampai pada bulan yang selalu kita harapkan, bulan Ramadan. Ini bagian yang harus kita syukuri. Alhamdulillah, karena ini menjadi satu hal yang sudah kita doakan setahun yang lalu ketika kita selesai melaksanakan ibadah Ramadan. Nah, pada sore hari ini menjelang berbuka puasa, saya akan membacakan bagaimana sih sebenarnya seorang perempuan ya atau wanita. Di dalam hal ini adalah akan saya bacakan sebuah hadis sore hari ini, bagaimana kriteria wanita atau perempuan untuk masuk surga. Baik, pemirsa, akan saya bacakan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Idza sholatil mar'atul khamsaha wa shamat syahruha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dakhulil jannata min ayyi abwabil jannatil si'ta. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan ya, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya ya, dan menjaga dari perbuatan zina, taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita tersebut, masuklah ke surga melalui pintu manapun yang engkau suka. Pemirsa, di dalam kaitan ini bagaimana kita, saya, adik-adik mahasiswa dan semua pemirsa yang perempuan ya, wanita, ini bagaimana kita, sikap kita untuk bisa menyesuaikan dan menurut apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bicara tentang wanita, memang kita bicara tentang fungsi perempuan, ya, fungsi wanita. Dalam kaitan ini adalah bagaimana kita sebagai seorang ibu mungkin ya, karena di dalam siklus kehidupan itu seorang wanita ini akan menjadi sangat-sangat mulia ketika dia melalui fase-fase di dalam kehidupannya, di dalam siklus kehidupannya, ya, itu dengan berpedoman pada Al-Quran tentunya, juga hadis. Nah, para pemirsa sahabat mimbar Unima yang saya hormati, berkaitan dengan fungsinya sebagai seorang ibu. Tentunya ini menjadi satu fase yang dianugerahi oleh Allah yang kita jalani, ibu-ibu jalani. Ibu itu bagian dari kehidupan seorang wanita yang sangat-sangat dimuliakan. Seorang ibu tentunya sudah punya putra, punya suami, punya mertua, punya banyak hal di dalam fungsi ini, tapi yang saya sorotin adalah bagaimana ibu ya di dalam kaitannya intern keluarga. Nah, hari ini, saat ini kita masuk bulan Ramadan yang tadi salah satu adalah sebagai salah satu syarat di situ kita berpuasa Ramadan. Kemudian sebagai seorang wanita tentunya ya, seorang ibu tentunya ini kita berpedoman juga di dalam Al-Quran ya, surat Al-Ahqaf ya, ayat 15
Ya, saya bacakan surat Al-Ahqaf ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasyainal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu karha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddah wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 15 ini sebenarnya inti yang disampaikan adalah bagaimana seorang putra, kita semua juga pernah jadi seorang putra, ya. Bagaimana putra dewasa, dan di dalam ayat ini dikatakan mencapai usia 40 tahun, itu kita wajib berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang yang muslim. Seorang ibu, pemirsa, adalah sebagai awal dari pendidikan bagi putra putrinya. Sehingga bagaimana strateginya agar supaya anak-anak kita, ya, cucu-cucu kita, keturunan kita sesuai dengan apa yang kita doakan tadi, ya. Dalam kondisi yang sekarang ini memang pendidikan itu saya kira tidak semudah dulu gitu ya. Karena ada juga di dalam hadis yang menyatakan bahwa didiklah putra-putrimu menurut zamannya, zaman now gitu ya. Zaman now, zamannya gadget gitu ya. Tetapi bagaimanapun juga keteladanan, ya, keteladanan bagi khusus juga seorang ibu harus menjadi syarat, ya, syarat mutlak. Karena anak-anak sekarang ini tidak bisa hanya disuruh, ya, tidak bisa dengan membentak-bentak, tidak bisa. Dia harus dengan hati mendidik dengan baik, ya. Ibunya sendiri juga harus belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik terhadap putra-putrinya, sehingga harapannya nanti bahwa insya Allah ketika kita menjadi seorang ibu melakukan sesuatu yang baik pada anak-anaknya, pada putra-putrinya, taat pada suaminya, ya, insya Allah putra-putranya ini akan mencontoh pada ayah ibunya bagaimana dia berkomunikasi, walaupun saat ini memang tidak berada dalam satu rumah misalnya, tetapi dengan niatan ikhlas. Saya membayangkan ya, ibu-ibu yang ada di kampus ini gitu ya, kemudian dengan ikhlas bapak dan ibu ini mendidik putra-putrinya dalam kaitan ini adalah mahasiswa misalnya, dengan keikhlasan hati, kita percaya, kita yakin, beriman bahwa satu saat anak-anak turunnya itu juga akan mudah dididik oleh orang lain, ya, seperti itu. Sahabat Unima yang saya hormati, pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh seorang wanita dan seorang ibu itu tidak bisa disamakan, saya kira, ya, dari ibu satu dengan ibu yang lain, karena putra putrinya ini juga tidak disamakan dengan yang lain, ya. Dari 3 orang putra, dari 7 orang, ya 7 macam ini, ya, 7 macam ini. Oleh karena itu bagian dari yang harus dilakukan oleh seorang ibu adalah selalu belajar
belajar dan belajar, ya, belajar dan belajar, ya. Dalam kaitan ini memang ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seorang ibu. Saya pernah membaca di dalam bukunya Pak Dadang Hawari, juga mungkin buku-buku yang sudah adik-adik mahasiswa mungkin saat ini banyak yang menyewa di Akhlakul Karimah, ya, atau mungkin kuliah akhlak, ya, yang dulu dipelajari dalam 1 semester itu. Bagaimana sih sebenarnya hubungan silaturahmi, ya, antara ayah, ibu dan anak. Di situ sangat jelas. Tetapi kuncinya bagaimana? Kunci utamanya adalah seorang ibu, ya, karena di sini memang di dalam hadis juga dikatakan bahwa ibu itu menjadi bagian pokok, dan ibu itu adalah al-umumat rasatul ula, ya. Jadi di sini ibu itu madrasah atau pendidik pertama bagi putra-putrinya. Jadi ini yang walaupun ini bukan sebuah hadis, tapi ini disampaikan oleh Hafiz Ibrahim, ya, seorang penyair, ya. Tetapi ini mengandung makna yang luar biasa, bahwa ibu adalah madrasah. Ibu adalah tempat untuk belajar bagi putra-putrinya. Nah, karena ini waktunya juga sangat terbatas, baik mungkin bagaimana sih tip-tipnya gitu. Saya juga hanya bisa membaca dengan pengalaman, Iqra, dengan yang dihadapi dengan Bapak Ibu semua ketika berkomunikasi, bersilaturahmi, ya, kolaborasi di kampus itu. Ada tip pendukung bagaimana peran seorang ibu untuk menjadi madrasah awal bagi putra-putrinya. Yang pertama adalah bahwa seorang ibu itu adalah ibu yang beriman dan bertakwa. Ya, iman artinya percaya. Percaya bahwa kehidupan di dunia ini, ya, itu tidak hanya sekarang, tetapi ada pertanggungjawaban kelak ketika kita hidup besok di dalam kehidupan yang lebih abadi. Itu iman kita, ya. Takwa, ya, kalau adik-adik mungkin ya yang membaca pada bukunya Pak Zunahar almarhum itu, bahwa takwa itu inti pokoknya adalah hati-hati. Sehingga ibu itu pertama beriman, yang kedua hati-hati dalam setiap langkah, ya, setiap langkah. Yang kedua adalah seorang ibu itu juga perlu belajar dan belajar dari kehidupan, belajar dari ilmu yang formal, belajar dari ilmu-ilmu yang informal, ya. Jadi pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Karena itu bagaimana kita bisa menghargai seorang ibu, seorang tua, ya. Bagaimana kita harus belajar sejarah, ya, dari satu keluarga misalnya saja, dari satu komunitas. Ya, ini adalah pengalaman-pengalaman yang dipakai ilmu oleh seorang ibu untuk mendidik anak-anaknya. Karena kita yakin bahwa seorang ibu yang cerdas, dia akan mendidik putra-putrinya juga dengan kecerdasannya, ya, dengan hatinya, ya, dengan hatinya. Kemudian yang ketiga adalah doa, ya. Doa yang selalu dilakukan oleh seorang ibu pada malam-malam hari, ya, yang tidak ada yang menyaksikan, ya. Dia mungkin baru melihat bahwa suaminya yang ditaatinya itu sedang tidur, anak-anaknya sedang tidur. Kemudian begitu melihat, ya Allah, Rabbi auzi'ani an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Jadi berdoa mudah-mudahan semua anak turun ini menjadi orang-orang yang mukhlis, ya, yang Islam satu saat, ya, dengan keikhlasan yang luar biasa, bukan karena apa-apa, ya. Inilah, ya, saya kira seorang ibu itu seperti itu. Jadi dengan doa terus, ketika
melihat putrinya, anaknya cantik, bagus, ya, maka langsung saja, ya Allah, anakku kok bagus sekali ya. Maka dia harus berdoa bahwa Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluq, gitu ya. Jadi ya Allah, mudah-mudahan saya punya anak turun yang bagus banget, cantik banget secara fisik ini juga cantik ya, di dalam perangainya. Yaitu peran doa ya, dengan keikhlasan tentunya. Ya. Kemudian yang terakhir, tipsnya adalah menikmati proses sebagai seorang ibu itu dengan sabar dan tawakal. Ya. Saya yakin di dalam kehidupan seorang ibu itu pasti dan pasti ya, di dalam, kalau anak-anak sekarang sih life mapping gitu ya, bagaimana life mapping. Tapi seorang ibu di dalam tahap-tahap kehidupannya itu pasti ada aral, ada lintangan, ada segala macam. Maka itu dinikmati saja sebagai seorang proses. Itu adalah proses dihadapi dengan sabar, dengan syukur. Setelah semua itu ada, maka kemudian tawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya hanya kepada Allah, dan yakin yakin bahwa desain Allah pada setiap kehidupan itu adalah yang paling baik untuk kita sekarang, besok, yang akan datang ya. Jadi itu. Jadi mari di dalam bulan ini, bulan puasa itu sebagai bulan madrasah juga bagi anak-anak, cucu-cucu, teman, semuanya kita pakai untuk mendidik diri, mendidik tetangga, mendidik anak, mendidik cucu, dan semakin kita bisa meningkatkan kualitas dan amal ibadah kita, sehingga tadi apa yang saya baca tadi, bahwa salah satu kriteria wanita masuk surga itu adalah yang puasa wajib, dijalani dengan baik, sholatnya dilakukan, dan taat kepada suaminya. Ya. Taatnya seperti apa? Mungkin nanti bisa kita sambung lagi pada acara pertemuan yang akan, insya Allah akan dilakukan di Unima ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu dan semua pemirsa Mimbar Unima. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.